Keuangan Islam. Sering dengar kan? Tapi pernah nggak sih kita kepikiran ini tuh beneran beda dari sistem keuangan biasa? Atau jangan-jangan cuma sistem yang sama tapi dikasih label syariah aja? Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Apakah perbedaannya cuma di nama? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mendasar di baliknya? Yuk kita cari tahu. Coba deh bayangin, gimana kalau ada sistem keuangan yang membumi? Maksudnya, benar-benar nyambung sama dunia nyata. Bukan cuma soal angka yang loncat-loncat di layar komputer, tapi setiap rupiahnya itu harus ada wujudnya. Harus nyantol ke aset fisik, ke proyek yang beneran dibangun, yang dampaknya bisa kita lihat dan rasakan. Nah, ini dia nih, ide inti di balik keuangan syariah. Oke, biar lebih kebayang, kita coba bandingin langsung ya. Di satu sisi ada keuangan konvensional. Fokusnya seringkali ke jual beli utang dan spekulasi, di mana risikonya itu dilempar, bukan ditanggung bareng. Makanya kadang suka lepas dari ekonomi yang sebenarnya. Nah, di sisi lain, keuangan Islam itu beda banget. Aturannya ketat, setiap transaksi wajib ada backingan aset real. Risikonya ditanggung bareng-bareng, nggak dilempar-lempar. Jadi ya, secara otomatis dia bakal selalu nempel sama sektor real. Landasan dari semua perbedaan ini sebetulnya ada di 3 larangan utama. Pertama, riba. Gampangnya, ini larangan bunga, karena konsepnya uang yang nggak bisa beranak jadi uang begitu aja. Kedua, maisir. Ini soal larangan judi dan spekulasi yang kelewat batas. Dan yang ketiga, gorar, yaitu menghindari ketidakpastian atau abu-abu yang berlebihan dalam sebuah perjanjian. Nah, 3 pilar inilah yang jadi cetakan semua produk keuangan syariah. Oke, biar nggak cuma teori, kita masuk ke contoh yang paling sering kita dengar, sukuk. Orang sering bilang ini obligasi syariah. Tapi bener nggak sih sesimpel itu? Yuk kita kupas lebih dalam. Sebelum ke sukuk, kita samain persepsi dulu soal obligasi biasa ya. Anggap aja ini surat utang. Simpelnya, perusahaan atau pemerintah bilang, pinjemin gue duit dong, nanti gue balikin plus bunganya. Jadi intinya ya ini transaksi utang piutang. Nah, sekarang kita lihat sukuk. Ini beda banget. Sukuk itu bukan surat utang. Anggap aja ini sertifikat kepemilikan. Jadi, kalau kamu beli sukuk, kamu tuh sebenarnya beli sebagian kecil dari sebuah aset, bisa gedung, bisa jalan tol, bisa proyek yang lagi dibangun. Kata kuncinya di sini itu kepemilikan, bukan utang. Beda kan? Oke, kita rangkum ya biar makin jelas. Obligasi, dasarnya utang. Sukuk, dasarnya kepemilikan aset. Keuntungannya, obligasi itu dari bunga yang udah pasti. Kalau sukuk, dari profit atau uang sewa asetnya. Risikonya pun ditanggung bareng-bareng. Dan yang paling jelas, sukuk itu wajib hukumnya patuh sama prinsip syariah. Teori udah cukup, sekarang bagian yang seru. Gimana sih ini semua dipakai di dunia nyata? Kita bakal lihat 2 cerita keren, 2 studi kasus tentang gimana instrumen keuangan ini benar-benar bikin perubahan. Dan cerita pertama ini datang dari rumah kita sendiri, Indonesia. Kerennya, Indonesia ini salah satu pelopor loh dalam menerbitkan yang namanya Green Sukuk atau Sukuk Hijau. Ini contoh kelas dunia gimana uang bisa diprogram buat nyelamatin lingkungan. Terus gimana cara kerjanya? Gini nih. Pertama, pemerintah nerbitin sukuk hijau ini buat ngumpulin dana. Nah, yang inovatif, dana yang terkumpul itu dikasih semacam label digital khusus iklim, namanya climate tagging. Tujuannya, biar bisa dilacak, biar nggak lari kemana-mana. Dana ini terus dialirin ke proyek-proyek hijau. Investor dapat untung dari hasil proyeknya. Dan, ini yang paling penting, dampak lingkungannya itu diawasi dan wajib dilaporkan. Jadi, benar-benar akuntabel. Oke, keren ya buat lingkungan. Tapi muncul pertanyaan nih, bisa nggak sih model kayak gini dipakai juga buat ngatasin masalah sosial? Kayak kemiskinan misalnya. Jawabannya, tentu bisa. Yuk kita geser ke cerita kedua. Kenalin nih, namanya Cash Wakaf Link Sukuk atau disingkat CWLS. Coba bayangin, ini adalah gabungan kekuatan antara donasi amal dengan instrumen keuangan pemerintah. Tujuannya satu, menciptakan dampak sosial yang nggak putus-putus. Tunggu dulu, mungkin ada yang nanya, wakaf itu apaan sih? Nah, ini konsep penting banget. Biar nggak bingung, kita bahas sebentar ya. Jadi, wakaf itu intinya donasi amal. Seseorang nyumbangin aset, bisa juga uang tunai, untuk tujuan kebaikan. Nah, yang unik, pokok sumbangan itu dikunci, nggak boleh habis. Yang dipakai cuma hasil pengembangannya, hasil investasinya, buat mendanai program sosial. Mirip-mirip kayak dana abadi gitu deh. Pokoknya dijaga, hasilnya disalurin terus-menerus.
Nah, di CWLS siklusnya jadi makin keren. Gini alurnya. Masyarakat berdonasi wakaf tunai. Uangnya dikumpulin, terus dibelikan suku pemerintah. Pemerintah pakai dana pokoknya buat bangun proyek-proyek publik. Nah, kuncinya di sini nih. Keuntungan dari sukuk itu nggak balik ke donatur, tapi langsung disalurkan ke program-program pemberdayaan sosial, misalnya buat modalin petani kecil atau UMKM. Ini kayak roda kebaikan yang muter terus. Oke, kedengarannya bagus banget ya di atas kertas. Tapi kan pertanyaannya, ada buktinya nggak? Apa dampaknya beneran bisa diukur? Yuk kita lihat datanya. Biar kita punya gambaran, kita lihat dulu konteks globalnya. Pasar investasi yang bertanggung jawab atau SRI itu nilainya diperkirakan mencapai 35,3 triliun dolar AS di tahun 2020. Itu angka yang luar biasa besar. Jadi, ini bukan mainan anak kecil, ini tren global yang masif. Dan keuangan syariah dengan produk-produk kayak gini jadi pemain penting di dalamnya. Nah, ini dia bukti konkretnya dari Indonesia. Ada studi yang nunjukin kalau program yang didanai CWLS itu berhasil naikin indeks kesejahteraan penerimanya sampai 6,3%. Mungkin kedengarannya angka kecil, tapi ini artinya ada peningkatan kualitas hidup yang nyata buat banyak keluarga. Dan ternyata efeknya nggak cuma itu, ada bonus lainnya. Program CWLS ini juga secara nggak langsung maksa para penerimanya buat melek finansial. Mereka diwajibkan buka rekening bank, pakai layanan digital. Artinya apa? Orang-orang yang tadinya di luar sistem perbankan sekarang jadi ikut masuk. Ini namanya inklusi keuangan. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Apakah ini cuma kemasan baru buat produk lama? Menurut sebuah penelitian, jawabannya tegas, bukan. Para pelaku pasar, investor, pemerintah, semuanya, mereka nggak nganggap sukuk yang berdampak sosial ini sama kayak obligasi biasa. Mereka melihat ini sebagai sesuatu yang emang beda, beneran unik. Koneksi ke sektor real ini juga bukan omong kosong. Banyak studi nunjukin ada dampak positif jangka panjang dari pembiayaan sukuk ke hasil produksi industri di Indonesia. Ya, masuk akal sih. Kan kita udah bahas dari awal. Aturannya memang begitu. Setiap transaksi syariah itu harus ada jangkarnya di aset yang nyata dan produktif. Tapi, tentu aja nggak semuanya mulus kayak jalan tol. Pasti ada tantangannya. Nah, sekarang kita lihat sedikit apa aja sih hambatannya dan gimana kira-kira masa depan dari keuangan yang beretika ini. Setidaknya ada 3 PR besar. Pertama, soal tata kelola. Sistem wakaf kita kan kadang masih tersebar di mana-mana. Ini bisa jadi ribet secara administrasi. Kedua, edukasi. Ini penting banget. Gimana caranya membangun kesadaran dan budaya berwakaf di masyarakat luas. Dan ketiga, akuntabilitas. Melacak dana dari donatur sampai benar-benar jadi dampak nyata di lapangan itu, jujur aja, masih jadi tantangan yang rumit. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Mungkinkah sebuah sistem keuangan yang fondasinya adalah kepemilikan, berbagi resiko, dan dampak yang nyata bisa jadi semacam blueprint untuk ekonomi dunia yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan? Kalau kita lihat bukti-buktinya tadi, kayaknya sih ini bukan lagi sekedar mimpi. Terima kasih sudah menyimak.